Hai guys, saya Eti Mirnawati dari program studi pendidikan biologi STKIP Bima. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang organ pada manusia. Apa itu organ? Organ adalah unit struktural dan fungsional yang dibentuk dari beberapa jaringan yang berbeda dan melakukan fungsi yang sangat spesifik. Lalu apa sistem organ? Sistem organ adalah kumpulan berbagai organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis sistem organ dibagi menjadi 10. Yang pertama, sistem pernapasan. Yang kedua, sistem pencernaan. Yang ketiga, sistem saraf. Yang keempat, sistem integumen. Yang kelima, sistem imun. Yang keenam, sistem lokomotor atau muskuloskeletal. Yang ketujuh, sistem perkemihan. Yang kedelapan, sistem endokrin. Yang sembilan, sistem kardiovaskular. Yang ke-10, sistem reproduksi pria dan wanita. Langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan berfungsi sebagai proses pertukaran oksigen dan karbondioksida di antara lingkungan dalam dan luar tubuh. Sistem pernapasan manusia dibangun oleh organ utama berupa paru-paru dan saluran pernapasan yang terdiri dari atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang kedua, sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk mengubah partikel makanan sehingga dapat diserap tubuh dan membuang zat racun keluar tubuh. Ada 4 tahap utama dalam pengolahan makanan. Yang pertama, penelanan atau ingestis. Yang kedua, pencernaan atau digesti. Yang ketiga, penyerapan atau absorpsi. Yang keempat, pembuangan atau eliminasi. Yang ketiga, sistem saraf. Sistem saraf tersusun atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Sel-sel neuron terbagi atas beberapa bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan neurit atau akson. Kalian dapat melihat gambar di bawah ini. Yang keempat, sistem integumen berfungsi untuk perlindungan dari lingkungan luar tubuh seperti kuku dan kulit. Kulit sebagai proteksi, pengontrol suhu, proses hilangnya panas dari tubuh, sensibilitas, keseimbangan air, dan produksi vitamin. Contohnya seperti ini. Ini yang dimaksud dengan kulit. Dan ini contoh dari kuku. Yang kelima, sistem imun. Sistem imun adalah suatu jaringan sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk mempertahankan tubuh terhadap serangan benda asing, terutama mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur yang dapat menyebabkan infeksi. Kalian dapat melihat gambar di samping. Itu sistem kekebalan tubuh kita diserang. Yang keenam, sistem lokomotor atau muskuloskeletal berfungsi sebagai penyokong dan alat gerak tubuh. Sistem gerak pada manusia dan vertebrata tersusun oleh organ-organ gerak atau alat gerak. Alat gerak tersebut terbagi ke dalam 2 macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak aktif berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang yang tersusun menjadi rangka tubuh. Yang ketujuh, sistem perkemihan berfungsi mengatur pengeluaran air dan sisa metabolisme dari dalam tubuh.
Komponen organ yang menyusunnya adalah ginjal, ureter, kandung kemih, atau uretra. Contohnya ada pada gambar di samping. Yang ke-8, sistem endokrin. Berfungsi sebagai koordinasi fungsi tubuh melalui sintesis dan pelepasan molekul. Komponen organ yang menyusunnya adalah semua jaringan sekresi, hormon atau hipotalamus, tiroid, pituitari, adrenal, pankreas, gonad atau ginjal. Yang ke-9, sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel atau transport material sepanjang tubuh. Sistem reproduksi. Ini adalah yang ke-10, sistem reproduksi pada pria dan wanita. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, dan selamat menyaksikan.